kita bersama-sama beribadah dalam ibadah online kita. Kita akan bersyukur bersama-sama memuji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Walaupun masih dalam ibadah online, tetapi kita percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan, keajaiban Tuhan tetap sama dan tidak akan berubah. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mulai bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Hidup Bagimu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, menyembah, dan memuji Engkau Tuhan dalam ibadah online kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kiranya saat ini Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan yang saat ini menyaksikan dan yang saat ini ikut bersama-sama beribadah melalui di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat. Mari kita bersuka cita akan menyanyikan lagu pujian selanjutnya, yaitu Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan yang mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan yang mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan yang mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan pujian Tuhan yang bela. Engkau berkati kami semua yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau juga akan memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam kegiatan kami Tuhan, Kau melindungi kami. Kau juga memberkati kami, melindungi keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sampai bertemu lagi dalam ibadah kita selanjutnya. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari Minggu pagi ini, tanggal 29 November. Ya, sebentar lagi kita akan menutup tahun ini. Ya, cepat sekali waktu, dan kita percaya semua karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada berjalan dengan kita, memimpin kita, dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Ya, kita akan belajar mengenai hal menghakimi. Ya, satu perikop di Alkitab dalam Matius 7 ayat 1-5 di situ berbunyi mengenai hal menghakimi. Ya, kita sering baca mengenai hal menghakimi ini. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang selalu berkata seperti ini. Ya, orang ini berkata, syukur orang itu dapat masalah karena orang itu jahat, hidupnya jahat sekali. Ya, itu kena masalah, mungkin kecelakaan karena hidupnya yang jahat. Atau di gereja kita sering menemukan ada orang-orang yang berkata seperti ini, orang itu gak pantas jadi pelayan Tuhan, gak pantas jadi asyir. Apalagi mau jadi pemimpin dalam satu gereja, nggak pantas. Kenapa? Waktu salaman aja dia nggak pernah senyum atau dia nggak pernah lihat muka saya. Padahal pada saat itu mungkin asyir itu lagi ada kesibukan yang lain atau sedang berbicara dengan orang lain, tapi orang itu cepat-cepat menghakimi. Ya, kita sering ketemu hal seperti itu. Ya, ada kata-kata keluar dari seseorang terhadap suatu hal yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Mari kita belajar mengenai menghakimi. Dalam kamus bahasa Indonesia, menghakimi adalah mengadili atau berlaku sebagai hakim. Mengadili dan berlaku sebagai hakim. Banyak orang kan menghakimi itu berlaku seperti hakim. Artinya apa? Dia yang melihat, memutuskan orang ini salah, ya, orang ini kelakuannya tidak baik, orang ini kena masalah karena sesuatu yang tidak baik. Dia sudah menilai itu, sudah menghakimi. Ya. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, itu bahasa aslinya adalah krino. Krino artinya menilai, menetapkan atau memutuskan seseorang sebagai pihak yang bersalah. Bayangin, sudah menilai, menetapkan atau memutuskan seseorang sebagai pihak yang bersalah. Bahaya sekali Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Orang yang menghakimi itu, orang yang berani menilai seseorang itu sudah bersalah. Mari kita akan lihat, kita akan kupas ayat demi ayat dalam Matius 7 ayat 1-5 ini. Kita lihat ayat pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya apa? Artinya kita jangan sembarangan untuk menghakimi. Jangan sembarangan untuk menghakimi. Dikit-dikit lihat orang salah, kita langsung menghakimi orang. Dikit-dikit lihat orang yang hidupnya, kelakuannya nggak benar, atau punya musibah yang susah buat hidupnya, kita langsung mengatakan itu karena perbuatan, itu karena hidupnya nggak layak. Jangan Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 24. Firman Tuhan berkata seperti ini dengan jelas. Yohanes 7 ayat 24. Jangan menghakimi yang nampak, tetapi hakimilah yang adil. Jangan menghakimi yang nampak. Artinya apa? Seringkali manusia itu melihat yang nampak, yang kelihatan, yang diadili buru-buru, bahwa itu ada suatu hal yang salah, yang kelihatan. Tapi kita bilang, tetapi hakimilah yang adil. Yang adil itu artinya apa? Yang adil adalah penghakiman itu diadili benar-benar berdasarkan standar-standar hukum yang ada. Artinya apa? Kalau memang salah, bilang salah,
Kalau memang tidak buru-buru kita menyalahkan orang, dan harus ada hukum-hukum, ada bukti-bukti yang memberikan penghakiman itu. Norma-norma hukum yang ada apa? Supaya hukum negara, hukum agama ada di situ norma-normanya. Ya dong, seorang maling atau pencuri dikatakan salah, ya dia memang salah dan mencuri, dan dia harus terima hukuman, misalnya penjara. Ada orang-orang yang punya hak untuk menghakimi, yaitu siapa? Ya pengadilan. Ya, kita nggak punya cukup hak untuk menghakimi. Dengan melihat yang nampak kita buru-buru menghakimi sebagai orang Kristen, kita merasa paling bisa menilai hidup kita lebih baik daripada orang lain. Ya, yang nampak kita bisa melihat, orang ini nggak benar. Kenapa? Oh, ini tatoan. Orang ini tato banyak. Ini pasti seorang yang hidupnya nggak benar atau residivis atau hidupnya nggak karuan. Kita nggak bisa ngomong gitu, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Jangan melihat yang nampak kita buru-buru menghakimi. Ya. Kita bilang jangan yang nampak, tetapi hakimilah dengan yang adil. Gereja seringkali mengalami perpecahan gara-gara saling menghakimi seperti ini, Bapak Ibu. Sadar atau nggak sadar? Kita bergosip, kita ngomongin orang, kita menghakimi orang. Karena kenapa? Kita melihat yang nampak yang belum tentu itu kebenarannya. Buru-buru kita langsung menghakimi orang, menyalahkan orang, mengadili, yang merasakan bahwa itu pihak yang besar, tanpa mencari kebenarannya. Ya, ini sudah terjadi di antara umat-umat Tuhan, bahkan di antara anak Tuhan. Bisa terjadi perpecahan karena hal sepele seperti ini, menghakimi. Yang kedua, kita lihat dari ayat kedua. Karena ayat kedua sampai keempat. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat kedua dan keempat itu berkata apa? Bahwa penghakiman itu ada ukurannya. Penghakiman itu ada ukurannya. Artinya, jangan kita menghakimi orang sedangkan hidup kita ini memang sama seperti orang itu. Contoh nih, ya, seorang guru, dikatakan guru pemain musik piano lah ya. Seorang guru piano pasti dia udah ahli dalam memainkan piano. Nah, pada saat dia mengajar kepada muridnya main piano, pada saat les diajarin salah, ya. Tapi muridnya bilang enggak, saya benar, itu nada yang paling benar. Padahal gurunya tahu itu nada yang salah. Artinya apa? Seorang yang bisa menghakimi seorang lain, ukurannya adalah apa? Dia harus lebih tinggi. Ada ukurannya. Kita lihat siapa yang menghakimi. Kalau menghakimi sama-sama orang yang berdosa, sama-sama orang tetap pasti melakukan suatu kesalahan, kita nggak layak menghakimi. Memang semua itu nggak ada yang sempurna. Walaupun dia ukurannya di atas kita, rohaninya, tetap dia juga ada banyak kekurangan. Tapi setidaknya ada ukuran standar orang bisa menghakimi untuk mengatakan ini salah. Karena kenapa? Karena dia sudah melalui hal-hal seperti itu. Makanya dia bisa bilang ini salah, ini jangan dilakukan. Ya, ini kamu salah, hidup kamu ini salah. Kalau kamu bergaul yang nggak benar salah. Kamu kan menjadi orang brengsek. Bukan untuk menghakimi, tapi memang ukuran yang diberikan kepada orang ini, kepada yang dinasihati ini atau dikasih tahu ini adalah ukuran yang lebih daripada pengalaman-pengalaman yang ada dalam orang itu. Jadi ada ukurannya. Jangan kita
berkata A, tapi kelakuan kita masih B. Contoh, misalnya saya khotbah, ciri-ciri keluarga yang baik adalah yang saling mengasihi. Ya. Tetapi saya di belakang mimbar, saya masih pukulin istri saya masih pukulin anak saya nggak ada kasih di rumah. Bagaimana ukuran saya untuk mengajar, untuk juga berkata hidup yang begini salah, hidup yang keluarga yang suka berantem ini salah, sedangkan keluarga saya adalah keluarga yang masih suka main tangan, main pukul, dan sering berantem seperti ini. Ada ukurannya Bapak Ibu. Makanya kita bilang, apa yang kamu ukur menghakimi orang, itu akan diukur kepadamu. Hati-hatilah menghakimi. Ya, salah tetap salah, saya katakan tadi. Tapi kita harus memberikan penghakiman yang adil, yang sesuai standar hukum yang ada, baik hukum negara maupun hukum Tuhan. Ya, kita harus jelas, bukan berarti kita nggak boleh menghakimi, boleh, tapi dengan kasih, bukan untuk menjatuhkan, ya, bukan untuk menggosip orang. Ya, karena kesalahan sesuatu sedikit menjadi segunung. Ya, karena kesalahan kecil, harusnya api itu kecil harus dipadamkan, besar harus dikecilkan. Ya, gara-gara penghakiman seorang hal yang kecil dihakimi dari hal yang besar. Hati-hati mengenai penghakiman ini, makanya Alkitab ini dengan jelas kita belajar hari ini mengenai hal menghakimi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan lihat di situ, di ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Yang jadi masalah di ayat 5 ini adalah apa? Adalah orang yang menghakimi. Itu ada orang yang munafik. Munafik apa? Hidupnya belum sesuai tapi berani menghakimi orang lain. Ya, itu artinya munafik. Orang itu gak punya kualifikasi atau kualitas yang bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi dia orang itu berani untuk memberikan penghakiman kepada orang lain. Saudaraku, saya senang waktu kemarin ambil satu tesis mengenai kriteria kualitas seorang pemimpin gereja. Di situ dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13, kalau Bapak Ibu sempat baca, itu mengenai orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan dikatakan pemimpin gereja di situ. Ada seorang penilik apa, gembala sidang, dan juga pendiaken, dia akan apa, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Di situ jelas dikatakan orang itu harus tidak suka marah, orang itu tidak suka bikin keributan, tapi pendamai, tidak suka anggur yang memabukkan. Ya, bahkan dikatakan di situ, jangan kamu pilih orang yang baru bertobat. Kenapa orang yang baru bertobat itu gampang sekali melihat kesalahan orang? Karena dia merasa dirinya itu paling sudah mulai benar, padahal dia baru bertobat. Ya, hati-hati, kadang-kadang kita ini terbawa ke dalam situasi seperti itu. Kita sudah mulai menghakimi orang, kita sudah melihat rekan-rekan pelayan Tuhan kalau nggak ada yang benar, atau mereka sudah malas, sudah menghakimi, orang ini udah gak cinta Tuhan. Kita nggak bisa ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Kita nggak boleh menghakimi. Tapi kita harus belajar kenapa dia nggak datang ke gereja, atau kenapa dia mulai malas. Kita harus memberikan nasihat dengan kasih. Ya, hati-hati dengan menghakimi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melihat sesuatu hal yang kecil, kesalahan orang, kita sudah mulai menghakimi. Kita mulai ngomongin orang. Waduh, ini satu sikap yang tidak baik, satu sikap yang harus kita pelajari hari ini mengenai menghakimi orang. Menyatakan orang itu bersalah, menyatakan orang itu tidak baik, kita nggak layak. Tuhan Yesus pada saat disalib, kiri kanan penjahat. Pada saat itu di kanan mengatakan, memang kau raja, memang kau Mesias, tapi aku adalah orang yang berdosa.
Yang kanan itu menyadari dia orang yang berdosa. Dan tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kamu layak berada di surga. Dan Tuhan Yesus yang penuh kasih saja dan sembarangan untuk menghakimi orang. Apalagi kita Bapak Ibu. Kita gampang sekali menghakimi saudara kita. Kita gampang sekali menghakimi teman-teman kita. Kita gampang sekali menghakimi orang yang kelihatannya berbuat salah atau mengalami nasib-nasib yang tidak baik. Kita mudah berkata-kata, syukur orang itu dapat satu musibah karena jahat. Saudara, kita harus berlaku adil. Kita nggak bisa menghakimi dengan nampak, tapi kita berlaku adil. Sebab penghakiman itu adalah sebenarnya hak dari Tuhan. Di ujung akhir berita pendeta penjahat itu, Tuhan Yesus bisa menghakimi, kamu akan berada dengan kaku. Ya, seberapapun hidup orang, kita nggak tahu bagaimana kehidupan akhir seorang itu. Dia mungkin bisa bertobat dan dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia minta ampun sehingga dia layak boleh menerima kemuliaan atau kerajaan yang kekal itu. Ya, kita nggak berhak menghakimi orang, nggak berhak. Jangan sekali-sekali coba menghakimi. Menasihati boleh, mengajar boleh, memberitahu boleh. Tapi kalau menghakimi sesuatu hal yang mengatakan itu tetap salah-salah, kita juga nggak bisa seperti itu. Mengajar boleh, kecuali orang itu nggak bisa diajar, itu terserah urusannya dia dalam kehidupan dia dengan Tuhan. Ya. Belajar, jangan sembarangan menghakimi, jangan sembarangan menghakimi. Dan juga penghakiman itu ada ukurannya. Dan terakhir, jadilah orang yang tidak munafik. Itu yang Tuhan mau pada hari ini. Kita belajar dari firman Tuhan mengenai hal menghakimi. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu tetap menampilkan kita senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang yang dilayakkan Tuhan, sehingga menjadi orang yang selalu mengasihi orang lain tanpa menghakimi orang lain. Tetap menjadikan berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita ke firman Tuhan ini pada pagi ini. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu mengenai hal menghakimi. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu pada pagi ini. Dan bawa kami untuk kami tidak gampang menghakimi orang lain Tuhan. Beri kami hikmat dan marifat pada saat kami melihat kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kami tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Atau berikan kami hikmat manfaat bila melihat orang yang benar-benar memang perbuatannya tidak baik, tapi biarlah Tuhan kasih-Mu yang melingkupi mereka, kasih-Mu yang akan menjamah mereka. Sebab Kaulah sebenarnya hakim yang baik, hakim yang adil, hakim yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Tuhan sertai kehidupan kami dan kehidupan kami selanjutnya. Biar Tuhan selalu beserta dengan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan memberkati kami. Berikan kami kesehatan dalam kehidupan kami, berkat makanan dan jasmani Tuhan yang secukupnya. Biar Tuhan berkati kehidupan kami dan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Biar bangsa yang cepat pulih Tuhan dalam keadaan pandeminya Tuhan, pandemi COVID Bapak, dan juga keadaan keamanannya Tuhan, tolong Tuhan. Biar keamanan di bangsa kami tetap terjaga dan Tuhan beserta dengan bangsa kami. Begitu keadaan ekonominya Bapak, biar kembali pulih pula Tuhan setelah semuanya Tuhan pandemi ini berlalu. Biar ekonomi bangsa kami cepat pulih Tuhan. Tolong Tuhan bangsa kami dan kami semua anak-anak-Mu dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan, buat firman Tuhan, buat puji-pujian. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi. Tuhan berkati.